Inspirasi untuk memulai bisnis Anda hanya di YouTube channel Kamu Bisa. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan kami di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa kerjasama Hope Channel Indonesia bersama dengan ASI, Perkumpulan Profesional dan Pebisnis Awam Advent. Adapun topik kita saat ini adalah menjamin masa depan keluarga dengan multi-corp farming. Yang tentunya kita akan bersama dengan narasumber praktisi dan narasumber ahli. Kira-kira siapa aja nih Bang pada malam hari ini yang hadir? Malam ini kita akan ditemani oleh narasumber praktisi, Maike, dari Tanjung Pinang. Wow. Ya, Halo, Pak David Saputra. Ya, boleh kita sapa Pak David. Selamat malam Pak David. Selamat malam Pak David. Selamat malam pemirsa, Pak Sigoro, Kak Maike, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Tanjung Pinang ini Kepulauan Riau ya, Pak, Provinsi Kepri ya, Pak David ya. Benar Oke. Pak, Kepulauan Riau. Terima Provinsi kasih. Kepulauan Riau. Baik, nanti kita akan lihat profil singkat beliau. Narasumber ahli kita, seperti biasa kita ditemani dua narasumber ahli. Yang pertama adalah Insinyur John Lee Woran MP. Beliau adalah pakar entrepreneurship kewirausahaan dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee. Selamat malam Pak Guntur, Mbak Maike, Selamat malam teman-teman Pak John. narasumber. Selamat malam pemirsa dimanapun berada di malam ini. Baik, terima kasih Pak John Lee, sudah jam 9 malam di Manokwari. Baik, narasumber berikut adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah pakar teknik pertanian dari Universitas Sriwijaya di Palembang. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam Pak Guntur, Pak Maike, Pak Selamat malam, David, Prof. Bu Johana, Pak John Lee. Iya, segar Selamat sekali malam, kelihatannya Prof. Daniel ya. Iya. Segar dan muda Prof. kelihatannya Pak malam ini. Iya, Pak pakai rambut. Baik, baik. Baik, kita saat ini akan melihat video profil singkat dari Pak David Saputra, narasumber praktisi kita dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ada Ibu Yohana juga. Baik, ternyata Ibu Dr. Johana Taribuka bisa hadir. Tadinya beliau menyampaikan sinyalnya kurang baik. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Dr. Johana. Oh, kelihatannya sinyalnya terganggu, tapi mudah-mudahan nanti akan kembali baik. Baik, saat ini kita akan melihat video profil singkat dari Pak David Saputra, narasumber praktisi kita dari Tanjung Pinang. Usaha multi crop farming ini menurut pendapat saya sangat menjanjikan. Pada mulanya kami kesulitan bidang ekonomi, kemudian dengan lahan yang ada kami memulai, dan ini juga oleh karena pandemi COVID-19. Jadi akhirnya kami memilih untuk melakukan multi crop farming. Untuk tanaman tahunan kami menanam pohon durian, kemudian juga alpukat, kelapa, nangka, rambutan, mangga, matoa, kuang, pepaya, jeruk, jagung, dan nanas. Nilai jual di daerah kami di Tanjung Pinang ini, buah-buahan, sayur-sayuran, harga jual tanaman cukup tinggi. Seperti contoh misalnya alpukat bisa kami jual dengan harga 15.000 per kilogram. Saya memilih untuk menanam alpukat karena ada anggota atau saudara kami yang menanam alpukat dan menghasilkan buah-buahan yang cukup berharga. Sekali panen bisa mencapai 1 juta sampai 2 juta rupiah. Apakah dengan usaha multi-crop farming bisa mempersiapkan keluarga di hari depan? Apakah dengan bertani alpukat bisa menjadi sektor usaha yang menjanjikan? Temukan jawabannya hanya di program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kalau saya bisa, kamu bisa. Karya mulia bisnis luar biasa. Baik Pak David, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan
bagaimana profil singkat dari Bapak David. Tapi saya juga penasaran nih, pastinya ada latar belakang dari Pak David, kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi petani multi crop farming. Halo Pak David. Baik, terima kasih Kak Meike. Jadi kami diberkati Tuhan dengan lahan dari orang tua kami, dan ketika pandemi COVID-19, saya memiliki banyak waktu untuk di rumah karena bekerja dari rumah ya. Dan walaupun saya berprofesi sebagai seorang guru, jadi saya punya banyak waktu untuk ke kebun, dan orang tua saya juga dan adik-adik saya khususnya ya, karena tidak bisa libur pada hari Sabat dari tempat pekerjaannya, akhirnya ia memutuskan untuk resign, dan dengan lahan yang kami miliki, kami pun memutuskan untuk melakukan profesi kami sebagai petani. Kalau saya pribadi, saya masih pekerjaan petani ini hanya part-time, tetapi untuk ayah saya dan adik saya, mereka sudah full-time. Ayah saya dulunya seorang kontraktor, tapi oleh karena beberapa hal ekonomi mengalami kemunduran, dan kami bahkan mengalami keterpurukan ya, pada waktu itu keluarga kami harus kehilangan rumah, dan bahkan mobil orang tua saya juga harus kami lepaskan, dan pekerjaan kontraktor itu akhirnya ayah saya tinggalkan, dan dengan lahan yang ada itulah yang kami usahakan. Jadi demikian Kak mengenai latar belakang. Akhirnya saya, walaupun saya masih part-time sampai saat ini, masih part-time, tidak penuh waktu, hanya paruh waktu. Ayah saya dan adik saya lah yang penuh waktu bekerja di kebun. Baik, terima kasih Pak David. Ini luas lahan yang dimiliki oleh keluarga berapa luas Pak David? Ya puji Tuhan ya, semua oleh karena berkat Tuhan, ada sekitar 4 hektar, tetapi karena kami hanya bertiga, tidak ada pembantu, tidak ada anggota yang kami pekerjakan, hanya memang betul-betul kami bertiga. Tetapi juga ada ibu saya yang walaupun sudah lanjut usia ya, tapi tetap aktif di kebun. Jadi ada 2 hektar yang kami kelola, sisanya 2 hektar itu masih belum kami kelola, masih lahan yang penuh dengan semak dan ada sedikit rawa. Jadi kami memang sebagian belum kelola dan tidak bisa kelola. Jadi yang kami kelola sekitar hanya 2 hektar, demikian Pak. Baik, kalau mendengar cerita Pak David tadi, Pak David sehari-harinya guru, orang tuanya adalah kontraktor sebelumnya. Ini latar belakang pertaniannya seperti apa Pak? Dari keluarga, dari Pak David, dari adik, dari orang tua? Apa ada gitu ya, Ya. memiliki latar belakang petani gitu, maksudnya ada Belajar dari mana gitu, les dulu kah atau seperti apa? Iya, baik. Inilah namanya modal iman ya. Jadi kalau latar belakang, ayah saya memang tidak ada pendidikan khusus, adik saya juga tidak, dan saya sendiri juga tidak sama sekali. Bahkan saya dulu berlatar belakang pendidikan dari teologi. Saya tamat dari PT ASN tahun 2005, kemudian saya mengambil profesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta. Jadi kalau untuk latar belakang pertanian sama sekali tidak ada secara formal. Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi, modal iman, mungkin juga oleh karena keadaan. Karena ayah saya harus meninggalkan profesi lamanya, dan adik saya tidak bisa lagi bekerja karena hari Sabat tidak bisa libur. Kami pun memutuskan dengan lahan yang Tuhan berikan, Tuhan berkati ini, inilah yang kami usahakan dan kami fokus untuk mengelola tanah yang diberkati Tuhan ini. Baik, jadi kelihatannya Kak Belajar Meike sendiri ya. otodidak ini Iya, ya. belajar Otodidak sendiri. ya. Mungkin belajar dari orang yang sudah menanam, dari YouTube mungkin. Tanaman apa saja yang ditanam Pak di 2 hektar ini? Ya, jadi ada tanaman-tanaman yang tua ya, tahunan, seperti pohon alpukat itu
saya sendiri yang khusus mengelola alpukat. Kemudian ada durian, ada juga mangga, ada petai juga, tapi tidak banyak ya petai. Ada jengkol, kemudian untuk pohon-pohon besarnya seperti pohon matoa. Kemudian untuk tanaman yang lebih muda, ya kami menanam bengkuang, ada jagung, ada ubi. Di sela-sela pohon-pohon alpukat saya sendiri menanam ada jeruk lemon, ada jeruk nipis, ada jeruk sambal. Kemudian juga ada menanam sirsak, kemudian nanas, markisa, buah naga juga ada sedikit. Jadi memang karena pengalaman yang kurang mungkin ya, tetapi semangat yang membara ini yang membuat kami membuatnya beraneka ragam. Karena tidak ada yang kami khusus kuasai, tetapi ya dengan ilmu-ilmu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi melalui YouTube atau melalui secara otodidak, itulah yang kami kelola. Demikian, Pak. Baik, mungkin kita tanya Kak Meike, kalau nanam berbagai tanaman ini itu apa namanya ya? Mungkin kita tanya Prof. Daniel ya. Karena judul kita ini multi crop, jadi kalau saya perhatikan tadi ada 10 macam yang ditanam, banyak sekali. Prof. Daniel, ini apa sebenarnya konsep pertanian seperti ini? Menanam banyak dan mungkin plus minusnya kenapa nggak fokus di satu tanaman saja? Ini multi crop farming memang dianjurkan bagi para petani yang kondisi modal masih belum kuat ya. Kenapa dianjurkan multi crop farming? Agar sepanjang tahun di tanah yang ditanam itu selalu ada yang menghasilkan. Ya, jadi kan kalau alpukat ada panen besar, panen kecil ya. Nah, jadi kalau pas panen besar mungkin sekitar akhir tahun, jadi dari awal sampai akhir tahun perlu ada income. Itu didapat dari tanaman lain ya, seperti nanas, pisang ya, atau tanaman-tanaman lain. Makanya dianjurkan bukan hanya multi crop saja, sebetulnya bukan hanya multi crop sebetulnya ya, multi crop. Dan jadi konsep farm itu selain multi crop juga ada hewan misalnya ya. Ada hewan, bisa kambing, bisa ayam ya, tergantung agar supaya bisa menyediakan pupuk kandang ya, pupuk kandang bagi ini. Tetapi kalau sudah modalnya kuat ya, kita bisa fokus. Jadi ini sebetulnya kelihatan kalau dari latar belakang Pak David, dia sudah mulai agak fokus untuk tanaman mudanya, yaitu nanas yang cukup lumayan banyaknya ya. Di belakang kita lihat itu cukup lumayan banyak ya. Kalau sudah agak bagus juga ya, yang 2 hektar lagi boleh dicoba dengan semangka ya. Semangka karena semangka membutuhkan banyak air. Di situ ada rawa-rawa tadi katanya ya, rawa-rawa yang bisa kita pompa airnya ya untuk menyiram dan kalau Tanjung Pinang tidak dapat menyerap, mungkin bisa dibawa ke Pulau Batam dekat sekali ya, atau menyeberang ke Singapura ya. Tentu kualitas yang diinginkan oleh pasar ya, kualitas yang diinginkan oleh pasar. Jadi itu konsepnya itu multi crop farming itu biasanya adalah perusahaan yang dikelola secara keluarga, sehingga dia setiap bulan itu ada saja yang dipanen ya, ada yang dipanen. Jadi dirotasi tanamannya, itu dirotasi yang bisa menghasilkan setiap bulan, sehingga setiap bulan mereka punya income untuk menghidupi keluarga. Begitu dulu Pak Guntur ya. Jadi kalau uangnya dananya cukup besar ya boleh, kita sebagai enterprise 4 hektar sudah cukup. Baik. Lumayan untuk perusahaan, skala perusahaan kecil. Demikian begitu. Baik, Pak John Lee juga nanam banyak juga loh, Kak Meike ya. Mungkin boleh, kita dengar pendapat Pak John Lee ya. Ini apakah memang strategi multi crop farming ini cocok dilakukan Pak John Lee? Karena Pak John Lee juga sebagai praktisi juga menanam berbagai buah ya, tanaman. Ya, betul. Jadi multi crop farming ini kan berarti sistem pertanian yang banyak jenis komoditasnya dan cenderung ada panen setiap waktu. Nah, ini paling penting ini. Terutama keluarga yang ingin agar terjamin income-nya bisa diperoleh setiap waktu, maka multi crop farming ini menjadi sangat penting. Ada tanaman jangka pendek yang hanya hitungan bulan sudah bisa dipanen, kemudian bisa dijual hasilnya.
ada yang jangka menengah 2-5 tahun, dan ada yang jangka panjang. Nah, tadi Pak David sudah sampaikan beberapa jenis komoditas yang sudah dikembangkan, dan saya pikir ini sudah sangat bagus. Dan bagi keluarga-keluarga yang ingin untuk introduksi ya model-model pengembangan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak David, ini saya kira sudah sangat bagus. Dengan lahan yang tidak terlalu luas, tapi ada banyak jenis komoditas di dalamnya, kemudian mudah untuk dipasarkan, income itu bisa diperoleh dari waktu ke waktu. Demikian. Kalau luas tanahnya Pak John Lee 2 hektar itu cukup nggak untuk multi crop farming, atau berapa minimal untuk bisa multi crop farming? Iya, sebetulnya skala usaha yang layak itu untuk skala rumah tangga itu 1 hektar ke atas itu sudah sangat bagus. Tapi bagi pemula, saya juga di rumah hanya 1/2 hektar masih bisa, Pak. Masih bisa. Tapi seperti yang Prof. Daniel sampaikan tadi, input pupuk itu harus kuat sehingga tingkat kesuburan tetap dapat dipertahankan. Oleh karena itu kita bisa gabungkan atau integrasikan dengan kandang ya, misalnya ada ternak ayam ya, kemudian ternak kambing, sehingga sumber pupuk kandang itu bisa menyuburkan lahan, produktivitas lahan akan tetap dipertahankan, dan produktivitas tanaman juga akan tetap terjaga, sehingga panen tidak akan pernah terganggu. Demikian. Baik, terima kasih Pak John Lee. Dan untuk para pemirsa yang di rumah yang saat ini sedang menyaksikan Hope Channel Indonesia di program Kamu Bisa, boleh banget nih misalkan ada pertanyaan ataupun tanggapan, bisa langsung aja komen di YouTube Hope Channel Indonesia. Oke, kita lanjut ke Pak David kayaknya ya. Tadi juga dibicarakan mengenai pendapatan nih. Kita juga penasaran nih Pak David, kira-kira pendapatan dari multi crop farming ini berapa ya kalau misalnya per minggunya? Dimulai dari per minggu aja dulu. Nggak apa-apa, buka rahasia dikit Pak David ya. Supaya bisa memotivasi para pemirsa. Benar. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Saya sangat senang menyampaikan ini untuk memberi semangat, mudah-mudahan ya, bukan untuk melemahkan ya dengan jumlah ini ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa karena saya ini kan pulang sekolah itu jam 4 keluar dari sekolah, kemudian sampai di rumah, sampai di kebun itu bisa sampai jam 5 baru saya sampai di kebun. Nanti pulangnya itu 6:30 malam saya baru pulang. Begitu. Jadi yang lebih full itu ayah saya dan adik saya. Jadi kalau kami hitung-hitung, ini karena tak bisa betul-betul persis tetap ya pemirsa ya Pak ya. Jadi kami hitung-hitung kemarin dengan Mama itu ada sekitar berapa ya kira-kira? Sekitar 5-6 juta. Oh. Itu hanya tanaman yang muda, karena kalau durian ada kalau panen seperti kemarin ada panen kecil itu lumayan sih, ada bisa hampir 10 juta ya. Kemudian ada nanas juga, tapi memang karena tenaga kami yang kurang sekarang kadang-kadang mulai menurun karena kami tak bisa bersihkan sendiri. Tapi kalau hanya tanaman muda itu 5-6 juta. Karena ada pepaya itu rutin. Ayah saya tanam pepaya, ya, ini ayah saya. Kami juga tanam ubi ya. Ubi itu di Tanjung Pinang itu Rp2.000 per kilo. Kalau pepaya bisa 4.000-5.000 per kilogram. Jadi inilah yang rutin. Ini yang rutin panen kalau setiap minggunya. Dan kalau per bulan ya tentu adik saya ada tanam bengkuang, itu kan 3 bulan 4 bulan ya. Jadi kami rata-ratakan, kami hitung-hitung ada sekitar 5-6 juta selain daripada panen durian dan juga panen pisang, juga panen apa ya? Panen matoa juga, begitu. Matoa juga. Baik. Matoa ya, Pak. Iya. Ini gimana? Ini kan keluarga, usaha keluarga Pak ya. Gimana bagi-bagi hasilnya gimana? Ya, ini memang ini Tuhan yang luar biasa ya dalam memimpin keluarga kami ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa ayah saya yang kehilangan pekerjaan, bahkan rumah kami harus diambil ya, bahkan kendaraan orang tua saya juga harus dilepaskan. Kemudian adik saya yang harus meninggalkan pekerjaannya dari perusahaannya tempat dia bekerja dahulu. Kemudian ya sungguh luar biasa berkat Tuhan.
Kalau untuk pembagiannya mungkin dirasa aneh ya, tapi kalau saya, karena saya tidak, kalau saya belum ada yang menghasilkan, Pak, tanaman saya. Ini kami, kalau saya mungkin hanya kecil sih, hanya seperlunya, karena saya kan ada pekerjaan lain. Ya, ya. Tapi kalau orang tua saya itu dan adik saya, mereka lah yang bagi. Ditambah lagi, ya mungkin karena kondisi kami sekarang ada beban yang harus kami tanggung bersama, yaitu adik saya ya, adik saya harus berobat, ada pengobatan yang harus dilaksanakan. Jadi memang untuk orang tua saya dan adik saya ini, mereka benar-benar satu keuangan, dan sejauh ini puji Tuhan begitu baik, tidak ada masalah. Kalau saya sangat seperlunya saja diberikan kepada saya, tapi kepada orang tua saya dan adik saya inilah semua hasil itu. Jadi cukup sangat membantu dan menghidupkan kami, Kak. Baik, baik. Ini pasarnya sudah jelas, Pak ya? Hasil-hasil pertanian ini udah ada yang nampung atau kemana dijualnya? Oh, kalau untuk pemasaran ini ya sangat mudah, karena di dunia digital sekarang dengan adanya grup-grup WA itu selalu habis. Grup WA, bahkan WA RT, kemudian ada beberapa anggota kita, saudara kita yang berjualan di pasar. Jadi selalu ada yang menampung dan bahkan selalu kurang. Karena panen kami kan masih kecil-kecilan, masih pemula, masih tanaman-tanaman yang tuanya pun masih belum banyak. Jadi kalau pemasaran, pertama kami pasarkan melalui grup WA yang ada. Gereja juga punya grup WA bisnis, khusus bisnis. Kemudian ada grup WA RT. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Ada anggota-anggota kita yang juga mereka itu berjualan di pasar. Jadi sangat mudah untuk memasarkan di Tanjung Pinang, dan selalu kami tak bisa memenuhi permintaan pasar. Karena masih sedikit itu, Pak ya. Luar biasa banget berarti ya peminatnya ya, langsung jadi panen langsung habis ya Kak, bahkan kekurangan. Iya. Waduh. Iya, benar Kak. Saya juga penasaran nih Kak, dilihat dari gambar-gambarnya, tekstur tanahnya itu seperti apa ya kalau misalnya di daerah Tanjung Pinang itu? Apakah ya. Bagaimana tuh Kak? Iya Kak, baik. Mungkin saya ada buat juga itu beberapa fotonya, mungkin kalau bisa dilihat, seperti yang kita ketahui bahwa tanah di daerah kami ini memang kurang subur. Dan Pulau Bintan itu, Tanjung Pinang itu di Pulau Bintan itu penghasil bauksit. Dan kontur tanah khusus di ladang kami, umumnya juga di Tanjung Pinang itu tidak begitu subur. Nah ini boleh kita lihat, tanah yang hitam itu tidak sampai 10 cm ya. Bahkan ketika saya di sini, kalau kita lihat mencangkul ya, tanah itu berwarna kuning. 10 cm saja, itu lebih kurang 10 cm seperti ini, itu tanah hitamnya itu sudah syukur. Sisanya ke bawah itu tanah yang kuning. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman muda, kami harus selalu bajak seperti ini ya. Puji Tuhan ada mesin bajak walaupun yang sederhana. Ini kami bajak dulu tanahnya itu, kemudian diberikan pupuk kandang, dicampur, barulah bisa dikelola. Kalau hanya langsung seperti itu, walaupun kalau tanaman-tanaman besar ya, tanaman tua itu seperti alpukat, kami harus letakkan dulu beberapa karung pupuk kandang di lubangnya. Ada lubang ya cukup besar, kita gali, kemudian itulah yang kita aduk ya, kita olah. Jadi kontur tanahnya 10 cm tanah hitam, di bawahnya itu sudah kuning, hampir kuning dan padat sekali. Jadi bagaimana agar bisa mengatasi hal ini, mungkin saya tambah sedikit boleh ya, walaupun ada bapak-bapak ahli, bapak profesor di sini. Kalau pengalaman saya sendiri, alpukat itu saya harus siram dia dengan begitu banyak air terlebih dahulu di sekitar tanah, di sekitar pohon itu. Saya gali, sayang saya tidak buat fotonya, saya gali, saya cangkul agar mudah meresap air. Dan itulah ya, saya percaya kalau seperti firman Tuhan berkata ya, tanaman yang di tepi aliran air tidak pernah berhenti berbuah. Jadi demikian kontur tanahnya, dan kami atasi dengan cara memberikan banyak air, karena ada parit, ada bukan sungai sih, parit besar kami gali, cukup untuk sepanjang tahun, itu cukup besar di bawah tanah ya, di bawah lahan kami.
Itulah yang saya usahakan untuk selalu disiram. Karena kontur tanahnya yang seperti ini, Kak. Boleh kita lihat di video dan fotonya ya. Demikian, Kak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak David. Sebelumnya kita nanti akan bertanya juga tanggapan dari narasumber ahli. Tapi ada yang mau lewat sebentar nih mengenai tahukah Anda tentang alpukat? Tahukah Anda, ternyata alpukat adalah obat untuk kolesterol? Sebagai buah segar, alpukat adalah salah satu yang paling bernilai tinggi dalam lemak sehat dan mengandung sejumlah protein, vitamin E, B6, zat besi, dan juga serat nabati. Sangat cocok dicampurkan dengan segala macam salad dan sajian sayuran lainnya. Bila mana alpukat digunakan menggantikan keju dalam salad, hasilnya adalah pengurangan kalori, lemak jenuh, kolesterol, dan sodium secara signifikan. Dan ternyata berdasarkan penelitian, buah alpukat sangat dianjurkan dalam berbagai kondisi. Berikut ini, tim redaksi Hope Channel Indonesia memberikan setidaknya 7 poin singkat manfaat mengkonsumsi alpukat dalam berbagai kondisi. Yang pertama, kolesterol berlebihan. Sebuah penelitian yang diadakan dengan memberi makan 16 orang pria berusia 27-72 tahun dengan berbagai jumlah alpukat yang berbeda. Setengah sampai 1,5 buah sehari. Setengah dari responden memperlihatkan pengurangan kadar kolesterol yang signifikan dan tidak ada yang memperlihatkan adanya peningkatan. Karena semuanya ini, maka memakan alpukat secara teratur sangatlah direkomendasikan bagi mereka dengan kolesterol yang berlebihan. Kedua, gangguan sirkulasi. Alpukat paling direkomendasikan lagi untuk kasus ini seperti arteriosklerosis, hipertensi, dan penyakit jantung koroner. Secara umum, faktanya karena alpukat mengandung sedikit sodium dan banyak potasium. Ketiga, anemia. Zat besi yang ada dalam alpukat secara relatif dicerna dengan baik. Alpukat sangat dianjurkan bagi semua orang yang memerlukan zat besi tambahan seperti remaja, terutama perempuan dan wanita hamil. Alpukat juga sangat baik untuk disertakan dalam diet semua penderita anemia karena kehilangan darah atau kekurangan zat besi. Keempat, gangguan saraf. Alpukat mengandung lemak sangat penting bagi metabolisme sistem saraf seperti asam linolik dan fosfolipid. Sebagai tambahan, alpukat sangat kaya vitamin B, salah satu paling penting bagi fungsi neuron yang baik. Berdasarkan ini, alpukat sangat cocok bagi mereka yang menderita kegugupan atau kegelisahan, iritabilitas, dan depresi. Kelima, gangguan pencernaan. Alpukat cocok untuk diet penderita tukak lambung atau gastritis karena sifatnya yang alkali dan efek emolien dan pelindung dari lemaknya pada mucosa. Keenam, diabetes. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa memakan alpukat terutama bermanfaat bagi penderita diabetes. Alpukat bukan hanya sekedar membantu mempertahankan kadar gula dalam darah yang baik, tapi juga menurunkan kolesterol dan memperbaiki komposisi lemak dalam darah. Ketujuh, diet menyegarkan. Karena nilai gizinya yang tinggi, mudah dicerna, dan kandungan vitamin E, alpukat harus menjadi bagian diet teratur anak-anak, masa remaja selama pertumbuhan pesat, atlet, orang dewasa yang keletihan atau stres, manula, dan mereka yang ingin secara alamiah dan menyehatkan meningkatkan vitalitas mereka. Itu dia setidaknya 7 poin singkat yang penting dari mengkonsumsi alpukat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Waduh, ngelihat video tadi saya jadi pengen makan alpukat nih, Bang. Iya, banyak banget manfaatnya. Nah, tapi untuk pemirsa di rumah, kembali lagi diingatkan, ayo yang mau punya pertanyaan tentang crop farming ataupun tentang bagaimana cara menanam alpukat, nih sebentar lagi kita akan masuk ke penjelasan bagaimana menanam alpukat. Tapi saya juga masih penasaran dengan melihat tadi tuh ada tanah-tanahnya agak-agak gersang. Kita harus tanya sama yang ahli juga nih, bagaimana ya bisa membuat tanah itu menjadi lebih subur gitu. Prof Daniel dan saya ini besar di Riau, Kak Meike. Tanahnya persis seperti itu. Kuning ya, agak kering. Iya, kelihatannya kurang subur. Tapi dengan berbagai kendala tadi Pak David sudah menyampaikan,
Tetap melakukan menghasilkan ya? pertanian. Gimana nih Prof? Prof Daniel? Dengan kondisi tanah ini waktu kita kecil di sana di Riau juga seperti ini ya Prof ya? Ya baik, memang kalau diperhatikan tanahnya topsoilnya relatif tipis ya. Oleh karena itu, kalau kita untuk tanah-tanah yang seperti itu, kalau kita ingin memulai suatu usaha pertanian, maka pupuk dasar yang biasanya adalah pupuk kandang, ya, ataupun kompos bahan organik lainnya, ya, itu masih banyak, ya, masih banyak. Jadi biasanya 300 sampai ke 400 kg per hektar itu wajib, ya, kalau kita mau mendapatkan hasil, ya, karena kalau tidak yang di tanah yang sudah merah atau ke bawahnya itu PMK, polyphosphoric merah kuning, itu lebih sulit ya, bahkan kadang-kadang menjadi racun bagi tanaman, ya, tidak bisa diambil. Oleh karena itu sekitar 10 ke 20 cm itu wajib ya. Kalau dia sudah mulai besar tanamannya, dia sudah bisa mempunyai yang lainnya, dan nanti mungkin Ibu Johana bisa menambahkan, mungkin perlu juga ditambahkan dengan bakteri trichoderma ya, trichoderma yang membantu tanaman-tanaman ini untuk dapat menyerap sari tanaman ya, sari tanaman di dalam tanah yang memang kita sebut lahan marginal seperti ini ya. Jadi wajib itu ya pupuk kandang untuk awalnya ya, dan kalau mau sebut organik ya mesti pupuk kandang terus nantinya ya. Tapi bisa juga ditambahkan dengan pupuk yang dibuat secara pabrik ya, artificial ya, yang ditambahkan untuk ini. Tetapi karena tadi kata Pak David mereka mengalami kendala tenaga kerja ya dipupuk secara rutin saja ya, secara rutin sehingga dia tetap menghasilkan. Memang kalau dibandingkan dengan tanah yang topsoilnya lebih tinggi, hasilnya produktivitasnya akan lebih tinggi tentunya ya, akan lebih tinggi. Itu Pak Guntur, tapi mungkin juga perlu diperhatikan, mungkin di sekitar tempat tinggal Pak David ada orang yang mengelola peternakan hewan ya, kotorannya bisa mungkin dijadikan pupuk kandang, dikomposkan dulu tentunya ya, dikomposkan menjadi sudah seperti tanah, ya sudah matang, ya biasanya 3 atau 4 minggu baru bisa matang ya, kemudian baru ditabur itu ya, ditabur sehingga pada waktu awal nanam ini ataupun tanaman-tanaman muda seperti tenas dia sudah bisa menyerap sari makanan ya. Tadi disebut juga ubi kayu ya, ubi kayu juga rakus sumber hara ya, khususnya NPK itu wajib ya, wajib karena ini. Jadi ada pengalaman teman saya dulu, kalau dia tanah seperti itu, kalau dia tidak beli sampah pasar ya, sampah pasar tidak menghasilkan ubinya. Ya, jadi wajib itu pupuk kandang ya kalau memulainya. Kemudian mesti dipupuk secara teratur dan sudah dikatakan oleh Pak David tadi, air ya, air itu wajib. Kenapa? Karena di tanah-tanah seperti itu juga biasanya berpasir ya, berpasir sehingga air lebih mudah turun, hilang ke bawah ya, tidak terkadang. Nah, dengan membuat ini tadi pupuk kandang topsoil itu juga bisa menahan laju perkolasi atau turunnya air ke bagian bawah. Ya, berarti mungkin Pak David pakai pupuk kandang, Pak David? Ya, benar Pak. Kami pakai pupuk kandang, ada dari ayam ya, kemudian juga dari sapi. Dan ini selalu harus kami, kalau saya pribadi, saya belum menggunakan pupuk kimia ya atau pupuk sintetis. Nah, itu mungkin nama. Tapi saya selalu pakai pupuk kandang. Baik. Karena ya mungkin lebih alami begitu ya, tidak mungkin jauh lebih bagus lah. Jadi kami untuk menanam pohon-pohon tua itu selalu pupuk kandang di bawah, kemudian diaduk. Dan untuk tanaman muda juga seperti bengkuang, bahkan semua seperti ubi, itu setengah hektar itu kami taburi dengan pupuk kandang dulu, kemudian baru kami aduk dengan mesin traktor kecil tadi. Jadi semua harus pakai pupuk kandang. Kalau tanpa pupuk kandang rasanya jauh, hasilnya sangat minim. Demikian Pak. Baik, kalau bicara pupuk kandang, organik,
tanaman. pestisida. Ini cocoknya Ibu Dokter Johana nih. Mungkin boleh kasih masukan Dokter Johana supaya pupuknya juga jangan basah ya. Kemudian tidak mengundang penyakit. Silakan Dokter Johana. Ini dengan tanah yang seperti ini butuh pupuk kandang yang banyak ya kelihatannya. Kelihatannya masih mute, Dokter Johana, bisa? Masih mute? Di-unmute. Ya. Ya. Terima kasih Pak Siboro, Mbak Mike. Maaf, saya lagi di luar Ambon jadi. Ya, nggak apa-apa. Sinyalnya agak terganggu ya. Nah, Pak David, puji Tuhan, awal yang sangat baik dengan menggunakan pupuk kandang untuk budidaya tanaman avokat. Saya senang sekali karena berawal dari menggunakan pupuk kandang. Karena kalau kita menggunakan pupuk-pupuk sintetik ini, akan merusak tanah dengan lama-kelamaan akan merusak lama. Baik, mungkin agak terganggu sedikit dari Dokter Johana. Mungkin kita kembali ke Pak David ya. Ya. Pak David, ini kan judul acara kita menjamin masa depan keluarga ya. Artinya ada tujuan tanaman yang jangka panjang ya. Kenapa Pak David memilih alpukat sebagai tujuan jangka panjang ya? Ya, alpukat ya. Jadi awalnya itu memang ada anggota atau saudara kita ya yang memelihara pohon alpukat, 2 pohon, dan dia selalu menjual kepada anggota jemaat, dan kami beli dengan harga yang masih harga tolak ya, 15.000 per kilo. Alpukatnya juga bagus, dan inilah dari bibit ini juga yang kami tanam. Saya melihat sepertinya memang menjanjikan dengan harga yang demikian, dan selalu saja kekurangan karena bagi anggota jemaat pun tidak cukup 1-2 pohon tersebut. Jadi saya melihat memang karena anggota jemaat inilah, dan saya pun akhirnya tertarik untuk ikut juga menanam pohon alpukat ini, Pak. Demikian, Pak. Jadi sudah berapa lama itu tanaman alpukatnya, Pak? Tanaman alpukat yang anggota jemaat kita, Pak ya? Yang Pak David tanam. Saya ya. Yang Pak David tanam. Oh, ya masih belum berbuah, masih 2 tahun. Saya tanam, saya foto, saya ada tanggalnya di situ, tanggal 30 Agustus 2020. Jadi kalau dengan sampai hari ini ada 2 tahun 20 hari saya tanam ke tanah. Sebelumnya itu memang masih di polybag. Jadi masih 2 tahun. Kalau yang di belakang saya ini masih 1 tahun yang lalu, masih sekitar 1 tahun yang lalu. Ya, jadi puji Tuhan, dengan berkat Tuhan, ya tentu kita berupaya ya, walaupun saya tidak punya latar belakang pertanian, tetapi dengan air yang cukup, dengan pupuk kandang, ya mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 tahun ini sudah sangat tinggi. Kemarin juga sudah belajar berbunga, tapi tidak jadi. Mungkin hanya belajar berbunga ya, belajar berbuah ya, masih belum 2 tahun, tapi belum jadi, Pak, begitu. Baik, ada berapa pohon, Pak, yang ditanam? Ada 2 jenis, ada 2 bagian besar ya. Yang pertama itu yang dari biji, yang satu lagi yang okulasi. Jadi ada totalnya ada 32 pohon. Saya tahu betul karena memang ini saya hitung baik-baik itu 32 pohon, dan dari jenis pertama itu ada yang biji ya, ada sekitar 28, 27 ya. Sisanya itu ada 5 itu jenis yang, kalau yang pertama tadi yang biji itu namanya alpukat mentega. Sedangkan yang okulasi adalah alpukat jenis Miki yang okulasi. Jadi ada 32 pohon, sekitar 32 pohon, Pak.
Kalau pengalaman teman tadi, satu pohon kira-kira bisa menghasilkan berapa Pak dari pengalaman teman? Jadi saya mau hitung-hitung nih keuntungannya ya Kak Mika ya, kalau 32 pohon seperti apa? Satu pohon bisa menghasilkan berapa banyak? 100 kilo atau? Pohon alpukat itu kita tahu ya Bapak, Pak ya, jadi satu biji itu sangat berat ya, 3 biji sudah lebih 1 kilo ya, Ya. 3 buah itu ya. Kalau menurut beliau sekitar 1,5 juta satu pohon, 1,5 juta lah lebih kurang. Jadi kalau 32 Jadi, pohon bisa 3 juta. 50 juta ya. Dan harga jual 1 kilogram 15.000. Kalau di Tanjung Pinang memang buah-buahan sangat mahal. Jadi alpukat ini termasuk buah yang sangat mahal. Jadi bisa kalau di toko-toko itu bisa dijual 25.000. Bahkan ada sebagian yang menjual 30.000 kalau mungkin jenis yang lebih cantik ya, lebih mulus dia itu ya. Tapi kalau 25.000 dijual di rata-rata harganya 25.000 dijual di toko tapi atau di warung-warung di pasar. Tapi kalau kita menolak itu 15.000 per kilo. 15.000. Kalau di Jakarta rasanya 40.000 Kak Mika. Banget, Mahal lagi ya. mahal banget beli di Jakarta. Iya, dikirim ke Jakarta aja Pak David. Bisa 40-50 ribu ya. Boleh nanti kalau sudah mulai berbuah. Ya, Ya, mungkin. ya. Nah, kita ini kan topik dari diskusi kita adalah bagaimana menjamin masa depan ya. Boleh diberikan sedikit hitung-hitungan berapa modal, bagaimana perawatannya, biaya perawatan, dan mungkin nanti Pak John Lee biasanya bisa memberikan masukan ya. Silakan Pak David, berapa modal yang dikeluarkan, perawatan seperti apa, apakah biayanya tinggi atau tidak? Baik, untuk bibit sendiri ya, tadi kalau kita lihat bibit itu kan kita tidak beli ya, kalau dari biji ya, kecuali yang okulasi itu memang saya beli online. Harga online itu pun hanya 25.000 satu bibit, jadi kalau kali 5 paling hanya 125 atau sampai 200.000 lah dengan ongkirnya ya, dengan ongkos kirim. Itu untuk bibitnya saja, tapi kalau untuk perawatannya memang seperti pupuk kandang itu, kalau di sini satu karung pupuk kandang 10.000 kami beli dari peternakan ya. Jadi kalau kami hitung-hitung secara kasar Pak ya, karena memang saya pun tidak pernah hitung secara teliti, ya saya perkirakan dalam 2 tahun ini untuk pupuknya saja mungkin bisa mencapai 1 juta sampai 2 juta rupiah pupuk kandangnya. Karena saya tidak, kalau untuk alas pertama itu memang pupuk kandang langsung yang saya berikan diaduk dengan tanah. Tapi kalau sekarang sudah bertumbuh kan saya campur dengan air dalam drum, kemudian diaduk, kemudian menunggu waktu 1-2 hari, mungkin saya sudah langsung siram dan mungkin tidak begitu mahal Pak, hanya sekitar 2 juta pupuknya selama 2 tahun ini, dan bibitnya hanya sekitar 300.000. Demikian Pak. Baik, Ya. dan nggak ada biaya pegawai ya, tapi biaya diri sendiri harus dihitung loh Pak David ya. Mungkin ada masukan dari Pak John Lee ya, yang biasa memberikan training bagi petani untuk melakukan rencana usaha. Silakan Pak John Lee. Ya baik, jadi sebetulnya dari cerita yang Pak David sampaikan tadi, hitungan-hitungan di atas kertas sebetulnya sudah sangat sangat layak ya untuk dijadikan sebagai usaha unggulan untuk buah alpukat saja. Tadi dikatakan ada sekitar 32 pohon ya. Seandainya itu dalam beberapa tahun ke depan kemudian semua itu berbuah, kita bisa hitung bahwa dalam musim berbuah saja satu pohon itu minimal ada sekitar 50 kg buah yang kita bisa panen. Kalau 1 kilogram katakan tadi ada sekitar 30.000 di Tanjung Pinang, maka kita bisa hitung bahwa sebetulnya benefit ya atau pendapatan yang kita bisa dapatkan dari hasil menjual buah itu akan jauh lebih besar dari biaya yang dikeluarkan seperti yang diceritakan tadi. Hanya pupuk sekian, kemudian beli bibit ya. Jadi benefit cost ratio-nya itu sangat besar ya. Dan ini peluang yang luar biasa kalau ini betul-betul diniati oleh teman-teman yang lain. Ini Pak David sudah mencoba ya dengan keluarga, dan saya kira pemirsa dimanapun berada
boleh melihat peluang ini dengan baik. Dan satu lagi, memang buah alpukat ini tidak segera dirasakan akan hasilnya, tetapi kita harus menghitung beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, untuk menjamin kehidupan keluarga itu harus ada usaha jangka menengah. Ya, ada pisang, ya, kemudian jangka pendek tadi sudah dikatakan tadi. Jadi ada buah nanas, buah pepaya yang tidak mengenal musim, setiap saat kita bisa panen, dan ini memang sangat strategis ya untuk dilakukan. Dan saya mau katakan bahwa usaha yang sudah digeluti oleh keluarga David ini perlu diintroduksi, perlu ditiru oleh pemirsa yang lain, sehingga pendapatan keluarga itu bisa terjamin dan keluarga akan menjadi sejahtera. Demikian. Ya, terima kasih untuk Pak John Lee. Pak John Lee, nanti aku juga pengen banget ngobrol lagi nih sama Pak John Lee mengenai, soalnya Pak John Lee tadi dijelaskan sedikit tanahnya ada ya, 500 meter ya. Nah, sebelumnya nanti kita akan bahas sedikit tentang Pak John Lee. Nah, sekarang kita akan menyaksikan tanggapan pemirsa. Dan berikut juga kita akan mengikuti kuis UIKB, Uji Ingat Kamu Bisa. Ini dia, Sevan! Iya! Sevan! Jelly! Suka makan alpukat nggak? Suka, Bang. Suka. Sangat suka. Suka. Kenapa? Enak. Karena rasanya itu manis. Enak sih makanya. Enak, suatu buah yang enak ya? Bikin kenyang. Biasanya paling suka makan alpukat dengan cara seperti apa? Bisa langsung, tapi aku sering sih pakai gula merah. Belah, lalu disendokin. Dikorek pakai sendok. Keruk-keruk, terus pakai gula. Dicampur sama gula merah. Jadi es juga. Kuis tentang alpukat! Oke. Buah alpukat itu apakah buah musiman atau tidak? Oh, tidak. Benar nggak? Jawabannya tidak. Ya, berarti musiman ya. Alpukat berasal dari Meksiko. Jerman. Oke. Aku nggak tahu. Ini negara yang aku suka soalnya. Negara dunia ini jadinya kan. Siap. Mungkin lu analogikan. Nggak tahu. Vietnam. Emang lu tahu? Pernah baca sejarahnya? Enggak sih, Bang. Ini asal-asalnya, yang penting aku mau pulang. Apakah alpukat mengandung kolesterol? Wow, ada tapi beda jenis ya. Oke, ada jawabannya. Ya, jadi tidak jawabannya. Oke. Nah, apa kandungan yang paling tinggi di buah alpukat? Kandungan zat besi. Zat besi. Oke. Lemak. Ini kali. Oke, lemak tak jenuh. Omega. Lemak ya berarti. Sebutkan jenis-jenis alpukat yang Anda ketahui. Silakan ditulis. Alpukat original, alpukat madu, alpukat sirsak. Nah, kalau yang ini apa nih? Coba lu ambil pegang. Ini alpukat biasa, Bang. Oke, original ya. Oke, siap. Alpukat mentega, satu aja? Satu aja. Jadi alpukat mentega dan alpukat pepaya. Mendua sih. Alpukat biasa. Alpukat mentega. Coba eja alpukat. A-L-P-U-K-A-T. A-L-P-U-K-A-T. A-L-P-U-L-K-A-T.
ALPUKAT. Yuk makan alpukat. Rasanya maknyos. Seperti ada manis-manisnya. Yuk makan alpukat biar sehat. Enak banget. Yuk makan alpukat. Ini enak banget nih. Mari kita coba. Luar biasa. Mari makan buah. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Kamu Bisa. Pak John Lee, pada saat ini saya sangat penasaran dengan Pak John Lee. Tadi kan kalau Pak David tuh tanahnya berhektar-hektar ya, 4 hektar yang ditanam 2 hektar. Terus tadi Pak John Lee sedikit cerita ada 500 meter. Kira-kira tanaman apa aja yang Pak John Lee tanam tuh dengan tanah 500 meter itu? Ya, sebetulnya hanya setengah hektar lah ya. Jadi tanaman yang ada di dalam lahan yang sempit itu berbagai jenis. Ada tanaman jangka panjang, ada alpukat juga, ada durian, ada rambutan, lalu diselingi dengan tanaman pisang. Ada kurang lebih 8 sampai 12 jenis. Lalu selain tanaman-tanaman jangka panjang itu ada juga tanaman pepaya, tapi di cangkok ya, pepaya California, dan sisanya itu adalah tanaman nanas. Dan ini yang saya maksudkan tadi, jadi tanaman nanas dan pepaya ini tidak mengenal musim. Setiap minggu kita bisa panen 2 kali ya, kemudian kalau kita mau supaya lebih banyak hasil panennya, kita tunggu sampai dengan 1 minggu. Dan kita bisa hitung ya penjualan 1 minggu sekitar 70 sampai 80 buah ya nanas. Demikian juga dengan buah pepaya ya California yang sangat prospektif dan banyak diminati oleh konsumen. Sudah cukup ya, sudah cukup untuk membiayai satu kebutuhan hari-hari dari keluarga. Lalu kalau kita tambahkan lagi dengan menjual pisang, itu sudah sangat luar biasa ya. Sedangkan kalau tanaman buah itu kan itu musiman ya, bisa nanti setiap tahun baru kita bisa dapat, bahkan kadang-kadang 2 tahun baru bisa berbuah. Jadi buah-buah jangka panjang ini sebetulnya untuk menjamin masa depan keluarga lebih lama. Tetapi tanaman jangka menengah dan jangka pendek ini menjadi sangat penting. Ini barangkali yang menjadi inti dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Jadi perlu kita semua untuk menanam, manfaatkan lahan yang ada dengan berbagai jenis tanaman, berbagai jenis hasil ya, atau berbagai jenis panen, dan itu akan memberikan keluarga itu menjadi sejahtera. Demikian, Mbak Meika. Terima kasih Pak John Lee. Ternyata 5.000 meter maksudnya. Saya salah. Tapi gini, Pak John Lee, ada juga pertanyaan yang pengen nih menanam, walaupun hanya ada di halaman depan rumah dengan tanaman di pot. Nah, ini Mbak Claudia Stavina bertanya, selamat malam, kira-kira tanaman apa yang cocok untuk ditanam di pot di halaman rumah? Dan minta saran dong untuk pemula seperti saya, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menanam? Terima kasih. Boleh direspon dong Pak John Lee? Mungkin semacam multi crop tapi di pot gitu mungkin. Pak John Lee gimana? Ya, tanaman yang di pot itu misalnya semua kebutuhan dapur. Mulai dari cabai, kemudian tomat, kemudian terong ya. Dan tanaman-tanaman yang jangka pendek termasuk buah semangka itu ya bisa di pot. Dan ini sangat-sangat luar biasa, dan ini akan mengatasi masalah sempitnya lahan di pekarangan. Kalau lahan di pekarangan itu sudah sangat sempit, kita masih punya jalan keluar dengan menggunakan pot. Nah, persoalannya adalah kalau tanam di pot, kita harus menyiapkan pupuk yang baik ya, terutama pupuk kompos. Jangan menggunakan pupuk sintetis ya, pupuk kompos, karena
tanaman yang kita gunakan itu akan langsung kita konsumsi kebutuhan rumah dan juga kebutuhan konsumen yang lain. Nah, untuk pupuk ini saya kira bisa dengan menggunakan pupuk kompos ya, menggunakan bahan dasar pupuk kandang, kemudian sisa-sisa jerami tanaman, daun-daun kering ya kita kumpulkan, kemudian kita buat pupuk kompos. Dan saya sangat jamin sepanjang waktu tanaman di pot itu akan terus berbuah karena kita memberikan input pupuk yang sangat yang tersedia dari waktu ke waktu, sehingga walaupun tanaman di pot tetapi dia akan menghasilkan buah yang baik. Saya menanam di rumah juga tanaman pepaya di pot dan hasilnya sangat bagus. Iya. Demikian. Dan untuk menambahkan jawaban ke Mbak Claudia tadi, tonton terus Kamu Bisa. Jadi bisa menanam apa saja nanti ya. Itu salah satu tips yang sudah disampaikan Pak John Lee. Mungkin tinggal 4-5 menit. Saya ingin kembali ke Pak David ini. Untuk alpukat dan tanaman-tanaman lain, apa ada hama dan penyakit? Pak David. Ya, kalau untuk alpukat sejauh ini masih belum ada ya Pak ya, masih aman sih kalau saya lihat. Tapi untuk tanaman seperti jeruk lemon itu ada. Jadi selalu saja dia busuk karena seperti ada yang menggigit. Tapi karena saya tidak pakai pestisida sintetis, mungkin harusnya pakai pestisida yang alami ya, gitu Pak. Jadi kalau alpukat tidak ada masalah sejauh ini, mudah-mudahan terus baik, diberkati Tuhan, dan hasilnya mudah-mudahan bisa begitu baik nantinya. Baik. Dr. Johanna mungkin, apa yang perlu diantisipasi untuk alpukat? Biasanya hama dan penyakit apa, Dr. Johanna? Masih mute? Terima kasih Pak Siboro. Untuk tanaman alpukat banyak sekali hama dan penyakitnya, terutama hamanya bisa saja kumbang bubuk cabang. Nah, itu kita harus antisipasi. Kemudian juga lalat buah. Kemudian yang paling ditakuti itu juga codot itu. Itu juga berbahaya untuk tanaman alpukat. Kemudian kutu putih. Itu juga berbahaya. Jenis penyakitnya ada beberapa jenis penyakit yang bisa menyerang tanaman alpukat, antara lain bisa disebabkan oleh busuk buah. Biasanya buah akan busuk, di dalamnya itu kita tidak bisa konsumsi karena sudah membusuk. Nah, itu busuk buah ini disebabkan oleh salah satu jamur yang menyerang kulit dari buah alpukat, sehingga kita tidak bisa mengkonsumsinya. Nah, yang berikut itu penyakit antraknos. Ini juga sejenis jamur yang berbahaya juga untuk buah alpukat maupun menyerang daunnya. Kemudian yang berikut itu bisa busuk akar atau kanker batang. Nah, kita ada beberapa gejala yang bisa menyerang tanaman alpukat, itu bisa disebabkan oleh jamur juga yang berbahaya, biasanya itu ada di dalam tanah. Mengapa tadi saya mengatakan bahwa jangan menggunakan pupuk sintetik? Karena di dalam tanah itu ada mikroorganisme, khususnya jamur dan bakteri yang bermanfaat, yang bisa digunakan untuk men-challenge, ya. Jadi dia akan jadi antagonis untuk jamur-jamur patogen yang ada di dalam tanah, sehingga janganlah kita menggunakan pupuk sintetik atau pestisida sintetik untuk mengendalikan hama maupun penyakit. Sebaiknya kita menggunakan tanaman-tanaman yang ada di seputaran kita untuk menjadi pestisida nabati. Terima banyak kasih sekali. Untuk Dr. Johanna untuk informasi mengenai hama. Pada saat ini kita akan membacakan juga ada pertanyaan terakhir nih dari Rili Silalahi. Apakah alpukat juga harus dapat pupuk kandang dan apakah mempercepat berbuah? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuman agak ketinggalan sepertinya. Prof. Daniel boleh dibantu dijawab singkat untuk pertanyaan dari Rili Silalahi.
Pertanyaannya tadi bukannya tentang Apakah alpukat juga harus dapat pupuk kandang dan apakah itu memang mempercepat untuk dapat berbuah? untuk tanah yang ini, tanah yang tadi yang kita sebut marginal, memang diperlukan pupuk dasar. Tadi sudah dilakukan oleh Pak David pada waktu dia menggali lubang, itu sudah dikasih pupuk kandang, ya. Mungkin kalau lain kali bisa ditambah juga arang, ya. Jadi ini, dan itu memang diperlukan karena tanahnya ini bukanlah tanah yang subur, ya, subur di apa namanya, di lereng gunung, ya, yang memang banyak abu vulkanik dan banyak topsoilnya. Tetapi ini adalah lahan yang memang tadi sudah dikatakan oleh Pak David sekitar 10 cm cuma, ya, kita mensyaratkan minimal 20 cm untuk topsoil ini. Jadi masih kurang sehingga perlu tantangan pemupukan yang lebih banyak dan lebih intensif dibanding lahan-lahan yang memang relatif subur, ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Johana juga, kalau kita menggunakan pupuk sintetik mungkin pada awalnya bagus, ya, tapi untuk jangka panjang itu kurang bagus tadi karena dapat merubah struktur tanah, ya, struktur tanah. Dan mungkin ada beberapa mikroorganisme yang sebetulnya membantu justru merusak topsoil sehingga lebih sulit kita untuk memulihkan tanah. Jadi kalau bisa menggunakan pupuk kandang, ya, atau pupuk organik lah kita katakan, ya, pupuk organik bisa dari biomasa bukan hanya dari hewan, itu untuk lahan-lahan seperti ini jauh lebih baik karena pupuk-pupuk seperti ini bisa dia seperti apa ya, bisa menyerap air, jadi mempertahankan kelembaban tanah juga. Beda itu dengan pupuk yang sintetis, ya. Pupuk sintetis tidak bisa menahan air, ya, begitu dia larut dia masuk ke dalam tanah diserap oleh tanaman, setelah itu sudah, ya. Tapi kalau pupuk kandang atau pupuk organik itu sedikit lebih bagus di dalam mempertahankan kelembaban tanah sehingga bakteri-bakteri yang baik, ya, atau tadi yang baik untuk pertumbuhan tanaman bisa tetap ada dan tumbuh dan mempercepat untuk pertumbuhan, mempercepat dan memudahkan tanaman untuk menyerap unsur hara dari dalam tanah. Baik, terima kasih Prof. Daniel, ya. Sangat jelas banget, ya, dan tidak terasa waktu kita sudah habis. Bang Guntur. Iya. Baik, ya. Jadi mungkin topik kita malam ini memang adalah multi crop farming itu untuk menjamin masa depan keluarga. Jadi yang ini yang dilakukan oleh Pak David dan mungkin pemirsa boleh mendapatkan inspirasi untuk ini. Terima kasih kita ucapkan untuk seluruh narasumber kita, Prof. Daniel, Pak John Lee, Dr. Johana maupun Pak David. Terima kasih, selamat malam. Kita akan bertemu di acara Kamu Bisa pada episode yang akan datang. Sampai bertemu lagi. Terima kasih untuk pemirsa yang menyaksikan Kamu Bisa pada saat ini. Sampai ketemu di Kamu Bisa minggu depan.